Burak adalah makhluk istimewa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk perjalanan biasa, melainkan untuk sebuah peristiwa agung yang melampaui batas ruang dan waktu, Isra dan Mi'raj. Ia bukan sekadar tunggangan, tetapi bagian dari mukjizat yang menghubungkan bumi dengan langit, manusia dengan keagungan ilahi. Namun hingga hari ini, banyak yang masih bertanya, Burak itu hewan apa? Bagaimana sebenarnya wujudnya, dari mana asalnya, dan mengapa ia dipilih untuk mengantarkan Rasulullah dalam perjalanan paling suci sepanjang sejarah umat manusia. Lebih dari itu, riwayat para ulama juga menyebutkan bahwa sebelum Rasulullah, Burak pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika demikian, maka Burak bukan hanya kendaraan satu peristiwa, melainkan makhluk yang telah menjadi saksi perjalanan tauhid lintas generasi para nabi. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nama Burak bukanlah sekadar sebutan. Ia bukan muncul dari imajinasi manusia, bukan pula dari simbol-simbol legenda. Nama itu lahir dari bahasa langit yang diturunkan kepada manusia melalui wahyu dan riwayat. Dalam bahasa Arab, Burak berasal dari kata barq yang berarti kilat. Kilat adalah cahaya yang memecah langit dalam sekejap, menyambar jarak yang mustahil ditempuh oleh makhluk biasa. Dari akar kata inilah, para ulama memahami bahwa hakikat Burak bukan hanya hewan tunggangan, tetapi manifestasi kecepatan yang berada di luar hukum bumi. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa Burak dinamakan demikian karena kilau putihnya yang bercahaya, serta karena geraknya yang menyerupai kilat. Dalam riwayat lain, beliau juga menyebut adanya kemungkinan penamaan karena pola loreng pada kulitnya, sebagaimana istilah Arab barqaq yang digunakan untuk hewan bercorak hitam putih. Namun dua pendapat ini tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Bahwa Burak adalah makhluk bercahaya, berkilau, sekaligus bergerak secepat kilat. Dari sini terlihat bahwa nama Burak tidak lahir dari bentuk semata, tetapi dari fungsi dan hakikat. Ia dinamai dari sifat geraknya, dari kilau tubuhnya, dari kecepatan yang tidak dapat dikejar oleh mata manusia. Nama itu adalah kesaksian bahwa ia diciptakan bukan untuk berjalan di bumi seperti hewan lain, melainkan untuk melintasi jarak dengan hukum yang berbeda. Hakikat penciptaan Burak menunjukkan bahwa ia bukan makhluk bumi biasa. Ia memang tampak seperti hewan tunggangan, tetapi keberadaannya berada di antara dua alam. Alam materi dan alam mukjizat. Burak tidak tunduk sepenuhnya pada hukum gravitasi, jarak dan waktu. Ia adalah makhluk yang diciptakan Allah khusus untuk melayani perjalanan para nabi, terutama perjalanan terbesar dalam sejarah kenabian, Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu pun hewan di bumi yang dapat menyamai Burak. Kuda tercepat, unta terkuat, burung paling gesit, semuanya tetap terikat oleh jarak dan waktu. Tetapi Burak melampaui semua itu. Ia bergerak bukan dengan otot semata, melainkan dengan kehendak ilahi yang menggerakkannya. Ia tunduk bukan pada naluri hewan, tetapi pada perintah Allah. Ia bukan sekadar alat, melainkan bagian dari mukjizat. Kedudukan Burak sebagai makhluk yang sepenuhnya tunduk pada perintah Allah, menjadikannya tidak memiliki kehendak sendiri dalam perjalanan suci itu. Ia tidak memilih arah, tidak menentukan langkah, tidak menolak jarak. Ia hanya menjadi sarana bagi kehendak Tuhan untuk menampakkan kekuasaannya kepada makhluk pilihannya. Tentang Burak, Rasulullah sendiri memberikan gambaran yang sangat jelas dalam hadis syahih. Dalam riwayat hadis riwayat Bukhari disebutkan, dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bighal dan lebih tinggi dari keledai, yaitu Burak. Hadits ini menjadi dasar utama seluruh ulama dalam menggambarkan bentuk fisik Burak. Ia bukan makhluk kecil, tetapi juga bukan makhluk raksasa.
Tingginya berada di antara dua hewan yang dikenal manusia. Ini menunjukkan bahwa burak tetap berada dalam batas yang dapat dikenali mata manusia, walaupun hakikat geraknya melampaui kemampuan manusia. Dalam riwayat lain dari Malik, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya burak. Lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bighal. Satu langkah kakinya sejauh ujung pandangannya." Kalimat terakhir inilah yang menjadi pusat keajaiban. Satu langkah burak sejauh ujung pandangan. Artinya, setiap gerakan kakinya menembus batas visual manusia. Mata manusia hanya mampu melihat sejauh cakrawala, dan dalam satu langkah itulah burak telah sampai. Kecepatan ini bukan kecepatan biasa. Ini bukan kecepatan kuda, bukan kecepatan burung, bahkan bukan kecepatan cahaya dalam istilah fisika manusia. Ini adalah kecepatan yang berada dalam wilayah mukjizat, di mana jarak tunduk kepada perintah Allah. Para ulama memahami bahwa langkah burak bukan diukur dengan meter atau kilometer, melainkan dengan batas penglihatan. Selama mata dapat memandang, selama itu pula burak melangkah dalam satu hentakan. Bentuk fisik burak kemudian dijelaskan dari berbagai riwayat syahih. Ia berbentuk seperti hewan tunggangan, sehingga Rasulullah dapat duduk di atasnya. Ia memiliki bulu putih yang menunjukkan kesucian, kebersihan, dan cahaya. Putihnya bukan putih kusam, tetapi putih yang berkilau, seolah memantulkan cahaya langit. Tinggi tubuhnya lebih dari keledai, namun lebih pendek dari bighal. Ini menjadikannya stabil untuk ditunggangi, tetapi tetap ringan untuk bergerak cepat. Tubuhnya tidak berat namun juga tidak rapuh. Ia adalah keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kelincahan. Langkah kakinya yang sejauh pandangan bukan hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga menunjukkan bahwa burak tidak melangkah seperti hewan lain. Ia tidak menginjak bumi dalam setiap langkah. Ia seolah melampaui permukaan bumi, menembus udara, dan melintasi ruang. Burak juga bisa diikat sebagaimana hewan tunggangan. Ini menunjukkan bahwa ia tetap makhluk ciptaan yang tunduk kepada hukum Allah. Ia bukan makhluk liar, bukan makhluk yang melawan perintah, melainkan makhluk yang patuh dan tenang. Sifat kepatuhan ini menjadi inti dari hakikat burak. Ia tidak memberontak, ia tidak menolak, ia tidak memiliki kehendak untuk melawan. Seluruh keberadaannya adalah pengabdian kepada perintah Allah. Dari sini para ulama memahami bahwa burak bukan sekadar kendaraan. Ia adalah makhluk yang menjadi saksi sejarah kenabian. Ia menyaksikan perjalanan suci. Ia membawa jasad manusia yang dimuliakan Allah. Ia melintasi jarak yang tidak dapat dilalui oleh makhluk lain. Burak menjadi batas antara alam dunia dan alam mukjizat. Tanpa burak, Isra Mi'raj tidak mungkin terjadi dalam bentuk jasad dan ruh. Tanpa burak, perjalanan itu akan tetap berada dalam wilayah ruhani semata. Tetapi dengan burak, Allah menegaskan bahwa perjalanan itu nyata, jasmani dan ruhani sekaligus. Burak menjadi jembatan antara hukum dunia dan kehendak Allah. Ia bergerak dalam dunia tetapi dengan hukum langit. Ia tampak seperti hewan tetapi menjalankan fungsi mukjizat. Ia tunduk pada hukum bentuk tetapi melampaui hukum jarak. Dalam Isra Mi'raj, Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan burak adalah alat untuk menampakkan pesan itu kepada manusia. Dengan burak, Allah menunjukkan bahwa jarak bumi ke langit bukan penghalang bagi kehendaknya. Dengan burak, Allah menegaskan bahwa mukjizat bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang terjadi dalam sejarah. Karena itulah para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj tidak dapat dipisahkan dari burak. Tanpa burak, Isra Mi'raj kehilangan salah satu unsur keajaiban terbesarnya. Tanpa burak, kisah itu tidak lagi utuh sebagai peristiwa jasmani dan ruhani. Burak berdiri sebagai simbol bahwa Allah dapat menjadikan makhluk apapun sebagai sarana keagungannya. Ia bukan malaikat, bukan manusia, bukan jin, tetapi makhluk khusus yang diciptakan untuk satu tugas agung. Dan dari seluruh riwayat syahih, dari seluruh penjelasan ulama, terlihat jelas bahwa burak bukan sekadar hewan. Ia adalah makhluk kilat yang diciptakan untuk perjalanan kenabian, saksi sejarah mukjizat, dan jembatan antara bumi dan langit.
Sebelum malam Isra dan Mi'raj mengubah wajah sejarah, sebelum Burak dikenal sebagai tunggangan Rasulullah menuju langit, makhluk agung itu telah lebih dahulu menjadi saksi perjalanan kenabian yang lain. Burak tidak muncul tiba-tiba dalam peristiwa Isra Mi'raj, melainkan telah mengiringi jejak kenabian jauh sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani ujian paling berat dalam sejarah Tauhid. Dalam riwayat yang dinukil oleh para ulama, Burak telah menjadi kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tinggal di kawasan Syam, sementara istrinya Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan di lembah Makkah yang tandus. Perjalanan antara Syam dan Makkah bukanlah perjalanan pendek. Jaraknya ribuan kilometer, melintasi padang pasir, gunung, dan wilayah yang bagi manusia biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menempuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim biasa mengunjungi Hajar dan Ismail setiap bulan menggunakan burak. Ia berangkat pada pagi hari dari Syam dan kembali ke rumahnya di Syam untuk tidur siang Qailulah. Ini bukan sekadar kisah perjalanan, tetapi penegasan bahwa burak memiliki kemampuan melampaui seluruh kendaraan dunia. Tidak ada unta, tidak ada kuda, tidak ada kapal, tidak ada alat manusia yang mampu menempuh jarak Syam Makkah pulang pergi dalam satu hari. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, di dalam hadits Abu Jahm disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Hajar, istrinya setiap bulan menggunakan burak. Ia berangkat di pagi hari ke kota Makkah dan kembali untuk tidur siang Qailulah di rumahnya di kawasan Syam. Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Makna Qailulah sendiri dalam bahasa Arab menunjukkan tidur siang yang dilakukan setelah perjalanan pagi. Ini menguatkan bahwa perjalanan Nabi Ibrahim tidak memakan waktu lama. Ia berangkat pagi dan sebelum matahari condong ke barat, ia telah kembali ke Syam. Kecepatan ini bukan kecepatan duniawi, ini adalah kecepatan mukjizat. Disinilah terlihat bahwa burak telah lama menjadi kendaraan lintas waktu dan jarak. Ia tidak hanya melintasi ruang, tetapi juga memendekkan jarak, hingga seolah-olah ruang itu dilipat oleh kehendak Allah. Perjalanan Nabi Ibrahim bukan sekadar perjalanan fisik, ia adalah perjalanan hati seorang ayah yang meninggalkan keluarganya demi perintah Allah. Ia adalah perjalanan cinta yang diselimuti ketaatan. Ia adalah perjalanan seorang nabi yang membawa rindu kepada anaknya, namun tetap tunduk pada takdir ilahi. Burak menjadi saksi bisu dari pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ismail kecil yang tumbuh tanpa ayah. Burak menyaksikan Hajar yang hidup dalam kesabaran di tengah lembah kering. Burak melihat air mata, doa, dan harapan yang terucap tanpa suara. Dalam setiap perjalanan itu, Burak tidak hanya membawa tubuh Ibrahim, tetapi membawa beban hati seorang nabi. Ia membawa langkah seorang ayah yang memikul amanah tauhid. Ia membawa ruh pengorbanan yang kelak menjadi teladan umat manusia. Dari sudut pandang spiritual, perjalanan Nabi Ibrahim menggunakan burak bukan sekadar bukti kecepatan, tetapi bukti bahwa Allah memudahkan jalan bagi hambanya yang taat. Allah tidak membiarkan Nabi Ibrahim terpisah lama dari keluarganya, tetapi juga tidak membatalkan ujiannya. Allah mempertemukan keduanya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh kekuasaannya. Dalam hal ini burak bukan sekadar kendaraan, tetapi rahmat tersembunyi. Burak juga menjadi saksi tumbuhnya Ismail di bawah pengawasan langit. Ia melihat anak itu tumbuh dalam keterasingan, dalam kekurangan, namun dalam penjagaan Allah. Ia menyaksikan Hajar yang bertahan dengan iman. Ia menyaksikan air Zam-Zam yang muncul sebagai jawaban atas keputusasaan seorang ibu. Semua itu terjadi di bawah perjalanan burak yang berulang. Karena itu, burak bukan hanya saksi Isra Mi'raj, tetapi saksi sejarah keluarga kenabian. Ia menyaksikan peralihan generasi tauhid dari Ibrahim kepada Ismail. Ia menyaksikan awal terbentuknya pusat tauhid di Makkah. Ia menyaksikan fondasi peradaban Islam sebelum Islam itu sendiri diturunkan. Ketika kelak Rasulullah menunggangi burak, beliau bukanlah nabi pertama yang duduk di atas punggung makhluk itu. Beliau adalah nabi terakhir yang melanjutkan jejak kenabian yang sama. Jejak yang dimulai oleh Ibrahim, dilanjutkan oleh para nabi setelahnya, dan disempurnakan oleh Muhammad. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa
Burak mampu ditunggangi lebih dari satu makhluk mulia. Hal ini ditegaskan dalam hadits riwayat Hakim. Aku didatangi bersama Burak, maka aku menungganginya di belakang Jibril, dan berangkatlah kami. Ketika ia hendak naik, maka ia angkat kedua kakinya, belakang, dan ketika hendak turun, ia angkat kedua kaki depannya. Hadits riwayat Hakim. Hadits ini menunjukkan bahwa Burak bukan hanya mampu membawa satu penumpang, tetapi mampu membawa dua makhluk paling mulia, Rasulullah dan malaikat Jibril. Ini adalah gambaran yang sangat agung. Makhluk bumi dan makhluk langit berada di atas satu tunggangan yang sama. Rasulullah sebagai manusia pilihan, Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu, dan Burak sebagai makhluk mukjizat. Tiga makhluk dengan hakikat berbeda disatukan dalam satu perjalanan ilahi. Posisi Rasulullah di belakang Jibril menunjukkan urutan kehormatan dalam perjalanan wahyu. Jibril sebagai penunjuk jalan, Rasulullah sebagai penerima risalah, namun keduanya berada di atas Burak yang menjadi alat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan Burak pun bukan gerakan biasa. Ketika hendak naik, ia mengangkat kedua kaki belakangnya. Ketika hendak turun, ia mengangkat kedua kaki depannya. Ini menunjukkan bahwa Burak tidak melompat seperti hewan, tetapi bergerak dengan mekanisme yang berbeda, seolah ia menyesuaikan diri dengan hukum udara, bukan tanah. Para ulama memahami bahwa gerakan ini menunjukkan kesiapan Burak untuk melintasi dimensi. Ia tidak terikat oleh lintasan horizontal, tetapi bergerak vertikal dan diagonal sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam narasi sejarah, Burak menjadi kendaraan lintas waktu. Ia mempertemukan masa Ibrahim dengan masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyambungkan perjalanan tauhid lintas generasi. Ia menjadi benang halus yang mengikat seluruh sejarah kenabian. Jika manusia membutuhkan bulan dan tahun untuk berpindah tempat, Burak hanya membutuhkan satu langkah. Jika manusia membutuhkan bekal, peta, dan perlindungan, Burak hanya membutuhkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah terlihat bahwa Burak bukan hanya kendaraan, tetapi simbol bahwa sejarah kenabian berada di luar hukum dunia. Para nabi berjalan di bumi, tetapi dijaga oleh langit. Perjalanan Nabi Ibrahim dengan Burak mengajarkan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang bagi ketaatan. Perjalanan Rasulullah dengan Burak mengajarkan bahwa bumi dan langit berada dalam satu kekuasaan yang sama. Burak berdiri sebagai makhluk yang menyatukan dua masa. Masa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan masa kesempurnaan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyaksikan tangis seorang ayah yang meninggalkan keluarganya di Makkah. Ia menyaksikan kebahagiaan seorang Rasul yang akan menerima perintah salat. Ia menyaksikan kesabaran keluarga kenabian. Ia menyaksikan kemuliaan umat yang akan lahir. Dan di setiap perjalanan itu, Burak tetap menjadi makhluk yang sama. Tunduk, patuh, dan setia kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Burak mencapai titik sejarah paling agung ketika ia menjejakkan kakinya di pelataran Masjidil Aqsa, di jantung Baitul Maqdis. Di tempat inilah langit dan bumi seolah saling bersentuhan. Di tempat inilah sejarah para nabi berpadu, dan di tempat inilah Burak meninggalkan jejak yang tidak pernah hilang dari ingatan umat. Riwayat yang dinukil dalam hadis syahih menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, malaikat Jibril menunjukkan sebuah batu. Batu itu tersentuh oleh isyarat Jibril hingga terbakar, lalu di sanalah Burak diikat. Hadits riwayat Tirmidzi menegaskan peristiwa ini sebagai tanda nyata bahwa perjalanan Isra bukanlah mimpi, bukan pula khayalan, melainkan peristiwa hakiki yang meninggalkan bekas fisik. Burak berdiri di pelataran Masjidil Aqsa sebagai saksi paling nyata bahwa Rasulullah benar-benar telah sampai di sana. Ia tidak hanya hadir sebagai kendaraan, tetapi sebagai bukti sejarah yang membantah segala tuduhan kebohongan. Tempat Burak diikat itu kemudian dikenal sepanjang masa sebagai Tembok Burak. Nama ini tidak muncul dari tradisi kosong, tetapi dari ingatan umat Islam tentang peristiwa Isra Miraj. Tembok ini menjadi saksi bahwa Rasulullah pernah berdiri di sana, dan bahwa Burak pernah terikat di sana. Namun seiring perjalanan sejarah, tempat suci ini mengalami perubahan makna di tangan bangsa lain.
Kaum Yahudi menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi ibadah dan menamakannya sebagai tembok ratapan. Dalam keyakinan mereka, tembok itu adalah bagian terakhir dari kuil Sulaiman yang masih tersisa. Menurut penjelasan Jihad Jamal dalam kitab Haithul Buraq, Mujaz Tarihi Muwatsaq, tembok Burak menjadi pusat ritual Yahudi tahunan yang berkaitan dengan peringatan Hari Matahari, sebuah tradisi yang mereka yakini sebagai hari penetapan matahari saat penciptaan alam semesta. Disinilah terjadi pergeseran makna sejarah. Bagi umat Islam, tembok itu adalah jejak Isra Mi'raj. Bagi Yahudi, tembok itu adalah simbol kehilangan kuil. Dua keyakinan berdiri di satu tempat, namun sejarah tetap tidak berubah. Burak pernah diikat di sana. Keberadaan tembok Burak bukan hanya persoalan geografis, tetapi persoalan akidah. Ia menjadi bukti fisik bahwa Isra Mi'raj bukan sekadar peristiwa spiritual, melainkan peristiwa sejarah yang meninggalkan bekas nyata di bumi. Masjidil Aqsa bukan hanya tempat Rasulullah sholat bersama para nabi, tetapi juga tempat di mana Burak beristirahat setelah menempuh perjalanan lintas alam. Disinilah Burak berhenti sejenak, sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'raj menuju langit. Burak berdiri di antara tembok-tembok tua yang telah menyaksikan ratusan nabi. Ia berdiri di antara tanah yang telah menerima sujud para rasul. Ia berdiri di tempat di mana doa-doa menembus langit sejak ribuan tahun. Dan di sanalah Burak menjadi makhluk yang menyatukan sejarah kenabian. Burak tidak berbicara, tidak meninggalkan tulisan, tidak menorehkan tanda dengan tangannya. Namun kehadirannya di Masjidil Aqsa telah menjadi bahasa sejarah yang tidak bisa dihapus. Setelah malam Isra Mi'raj berlalu, setelah Rasulullah kembali ke Makkah, setelah peristiwa itu disampaikan dan diperdebatkan, Burak tidak lagi tampak oleh manusia. Namun perannya belum selesai, karena Burak bukan hanya makhluk perjalanan Isra, tetapi juga makhluk perjalanan akhir zaman. Dalam hadits riwayat Hakim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap nabi dibangkitkan pada hari kiamat bersama tunggangan kaumnya. Nabi Saleh dibangkitkan menunggang untanya, dan aku dibangkitkan menunggang Burak." Riwayat ini menempatkan Burak bukan hanya sebagai kendaraan malam Isra, tetapi sebagai kendaraan kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa Burak adalah makhluk yang mengiringi Rasulullah dari perjalanan kenabian hingga perjalanan kebangkitan. Dari malam penuh mukjizat hingga hari penuh pengadilan, para nabi dibangkitkan dengan tunggangan yang menjadi simbol dakwah mereka. Nabi Saleh alaihissalam dibangkitkan dengan unta karena kaumnya dikenal dengan mukjizat unta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan dengan Burak karena risalah beliau dikenal dengan perjalanan Isra Mi'raj. Nubuat di hari kiamat ketika manusia berdiri dalam ketakutan, ketika matahari didekatkan, ketika bumi mengeluarkan seluruh isinya, Rasulullah akan tampil sebagai nabi terakhir, menunggang Burak, makhluk yang dahulu membawanya menembus malam menuju langit. Ini menunjukkan bahwa Burak bukan hanya kendaraan sejarah, tetapi kendaraan kemuliaan. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa setiap nabi memiliki simbol perjuangan. Nabi Saleh alaihissalam dengan unta, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat, Nabi Daud alaihissalam dengan zabur, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerajaan, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Burak. Burak menjadi simbol bahwa risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang menghubungkan bumi dan langit, dunia dan akhirat, sejarah dan kiamat. Jika Burak mengantar Rasulullah menuju langit pada malam Isra, maka Burak pula yang akan mengantar beliau menuju kemuliaan di hari kiamat. Dengan demikian, Burak menjadi makhluk yang menutup sejarah dunia. Ia hadir di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia hadir di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia akan hadir kembali di hari kiamat. Ia menyatukan 3 zaman: zaman keluarga tauhid, zaman risalah penutup, dan zaman kebangkitan. Tidak ada makhluk lain yang memiliki kehormatan seperti ini. Burak bukan malaikat, bukan manusia, bukan jin, bukan hewan dunia. Ia adalah makhluk khusus yang diciptakan untuk perjalanan kenabian lintas zaman. Ia membawa nabi ayah tauhid, ia membawa nabi penutup risalah, dan ia akan membawa nabi pemimpin manusia di hari kebangkitan, dari Syam ke Makkah, dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit,
dan dari alam kubur ke padang mahsyar. Burak mengikat seluruh perjalanan itu dalam satu garis sejarah. Ketika umat Islam menatap Masjidil Aqsa, sejatinya mereka tidak hanya melihat bangunan batu. Mereka melihat tempat di mana Burek pernah berdiri. Ketika umat Islam memperingati Isra Mi'raj, sejatinya mereka tidak hanya mengenang perjalanan Rasulullah, tetapi juga mengenang makhluk yang Allah pilih untuk mengiringinya. Dan ketika umat Islam mengingat hari kiamat, sejatinya mereka sedang mengingat saat di mana Burak kembali tampil sebagai kendaraan kemuliaan Rasulullah. Dengan demikian, Burak bukan sekadar makhluk masa lalu. Ia adalah makhluk masa depan. Ia bukan hanya bagian dari kisah, tetapi bagian dari akidah. Ia bukan hanya kendaraan, tetapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya pengantar Nabi, tetapi saksi perjalanan manusia menuju akhir takdirnya. Dari Nabi Ibrahim hingga hari kiamat, Burak tetap menjadi makhluk yang berjalan dalam cahaya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Burak bukan sekadar makhluk dalam kisah Isra dan Mi'raj, melainkan bagian penting dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjalankan Rasulullah melampaui batas ruang dan waktu. Keistimewaan Burak, baik dari sisi penciptaan, kecepatan maupun perannya dalam sejarah kenabian, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan makhluk tertentu untuk menjalankan tugas tertentu sesuai kehendaknya. Riwayat-riwayat syahih dari para ulama dan kitab-kitab hadits membuktikan bahwa keberadaan Burak bukanlah legenda, melainkan fakta sejarah yang bersandar pada sumber terpercaya. Dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW hingga peran Burak di hari kiamat kelak, semuanya menegaskan bahwa Burak memiliki kedudukan khusus dalam rangkaian sejarah kenabian. Maka memahami Burak bukan hanya memperluas pengetahuan tentang Isra dan Mi'raj, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa mukjizat adalah bagian dari kehendak Allah yang tidak terikat oleh hukum alam manusia. Semakin dalam seseorang mengenal Burak, semakin jelas bahwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa nyata yang berdiri di atas dasar wahyu dan riwayat yang sahih. Semoga penjelasan ini menambah ilmu, menguatkan iman, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dan kepada seluruh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.